Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kemarin apa? Waris apa Abu Amr yang minggu kemarin? Waras Pak. Waris. Waris. Sekarang Abu Amr. Ya, Pak. Eh, ayat 13. Ayat 10 dulu, ayat 11 dulu dah. Halo, ayat 11. Baik, Pak. Ya. Tolong Riza dibaca ayat 11. Yang lain dengerin. Bacaan hafaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian untuk bacaan Abu Amr pada kolom pada lafaz qila lahum ad-duri ketika lafaz qila diwasalkan dengan lafaz lahum maka lafaz lahum lam pertama tidak diidghamkan ke dalam lam kedua. Untuk asusinya diidghamkan, terjadi idgham kabir dan ada 3 wajah bacaan, qasar, tawasud, dan tul. Untuk Gini, entar dulu. Caranya ya, selesaikan aduri dulu. Halo. Iya, Pak. Teman-teman yang lain supaya paham. Jangan langsung tancap. Kasihan yang belum begitu paham. Nanti maksudnya. Jadi tolong ya, teman-teman, ini wa idza qila lahum la tusbihu nama dan seterusnya tadi ya. Tolong dilihat halaman 502. Halo. Saya halaman 502. Di sini buku ya, karena Abu Amr itu mempunyai 2 perawi, Ad-Duri dan As-Susi, maka di sini antara bacaan Adu dan Susi itu memang berbeda, tahu-tahu. Nah, di sini di tabelnya dirinci Ad-Duri bagaimana, As-Susi gimana. Ya toh? Iya, Bapak. Nah, kita lihat di situ untuk perbandingan mengacunya itu pada riwayat Hafs. Jadi kolom pertama itu Hafs pasti. Ya, coba di halaman 502 ya. Kolom pertama kita mengacunya kepada riwayat Hafs karena itu yang sudah kita kenal duluan. Terus di situ paling atasnya judulnya riwayat Ad-Duri. Terus ayat berapa ini? Nah,
Kalau ini Al-Baqarah nggak dijelaskan, tapi paling atas kan ada kan surat Al-Baqarah, ya toh judulnya. Nah, tahu-tahu di dalam kolom untuk nomor kolom 3 itu kita untuk riwayat Ad-Duri. Nomor 11-nya nggak ada. Ya toh? Ayat 11-nya nggak ada penjelasannya. Kalau nggak ada, apa kita? Karena nggak ada, kita langkah kedua. Langkah kedua itu kita lihat di poin di bawahnya garis, yaitu footnote. Poin-poin footnote. Nah, poin-poin footnote di sini ada berapa poin? 6 poin. Nah, 6 poin ini pasti akan dijelaskan di setiap awal surat yang suratnya panjang. Ya, kita maklum lah, kalau surat Al-Fatihah mesti nggak ada. Buat dilihat aja. Baliknya kan Al-Fatihah kan. Nah, balik sebelumnya. Nggak ada. Yang ada yang panjang suratnya, yaitu Al-Baqarah. Coba dilihat lagi. Ali Imran ada nggak nanti? Coba dilihat. Bapak, di buku Risda ada 5 poin, Pak. Oh, saya ngomong 6 ya. Iya. Saya belum melihat soalnya. Iya, 5 poin, saya salah ya. Saya tidak melihat bukunya, Neng. Ya, saya pikir sepintas ini angka berapa ya, satuan, Neng. Nah, jadi ada 5 poin, saya salah kalau gitu ya. Nah, setiap awal surat yang suratnya panjang, yang dalam hal ini Al-Baqarah 5 poin. Terus dilihat untuk pembuktian aja. Ali Imran ada enggak 5 poin ini? Ada, Bapak. An-Nisa ada enggak? Ada, Bapak. Nah, sudah dan seterusnya. Artinya, oh iya, nah, sehingga kita paham. Nah, ayo kita langkah kedua ini, ya. Tadi langkah pertama di dalam kolom nggak ada. Ayo kita lihat, adakah yang berkait dengan 5 poin ini? Idgham kabir ada enggak untuk Ad-Duri? Nggak mungkin ada, karena yang punya Ad-Duri tidak ada. ada. Nah, langsung ke nomor 2-nya. Poin 2-nya apa? Mat munfasil, Pak. Ada enggak dalam ayat tadi, ayat 11? Ada, Pak. Qalu innama. Indama ada. Oh, kalau untuk manfasil, untuk Ad-Duri berapa wajah di situ? Ada 2 wajah bacaan, qasar dan taqsir. Nah, oke. Udah kena. Apalagi bawahnya apa ini? Bawahnya tashil. Tahsil. Ada enggak yang dibaca tahsil di situ? Tidak ada, Bapak. Ada. Oke, bawahnya lagi apa? Al-Idkhal. Lagi Ada enggak? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Lalu akhir apa ini? Paling Al-Fatah, akhir At-Taklil Al-Fatah, Al-Imala, Al-Kubro, dan Taklil. juga tidak ada. Oke. Berarti yang lainnya sama dengan Hafiz, udah gitu aja. Nanti maksudnya. Nah, silahkan baca untuk Ad-Duri dulu, Neng. Untuk bacaan Ad-Duri dengan qasrumat bada, wa idza qila lahum la tufsid wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Qalu Oh, innama nahnu muslihun. Boleh langsung yang dari bagus dari awal, nggak apa-apa kan? dari awal Dari awal aja. ya. Kan sedikit kan, kecuali kalau apa itu ayatnya sampai 5 baris gitu. Ya, Baik, Bapak. ayo Untuk diulangi. bacaan ad-duri, dengan kosrumat badak, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian untuk tawasud mat munfasil, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, oke, Langsung Aduri selesai. Sekarang Asusi, tolong ya. Asusi. Ya, ada judul lagi di kanannya itu. Jadi selalu saja setiap ayat, setiap apa itu ada kolom-kolom untuk Aduri, ada lagi kolom untuk Asusi. Yang ayat 11 untuk Aduri sudah selesai. Ya kan? Tolong sekarang yang untuk Asusi. Ayat 11 itu ada enggak penjelasannya? Ada, Bapak. Ada, Ada yaitu apa? qila lahum, terdapat idgham Lahum. kabir. Nah, ada tulisannya Ada. penjelasannya al-idgham al-kabir, idgham kabir. Nah, dalam hal ini idgham kabir itu harus kita selesaikan karena penjelasan dalam tabel itu adalah yang kalau yang berhubungan dengan farsul huruf itu dijelaskan semuanya. Dan farsul huruf kita sudah sering saya katakan mudah difahami, langsung cepat mengerti. Tapi kalau di dalam kolom ini ada juga yang berhubungan dengan kaidah usuliyah. Tapi tidak semuanya. Ya, kira-kira 80% lah, ya kurang lebih lah. Itu dijelaskan sini. Itu pun juga tidak ya dijelaskan yang berhubungan bacaan Aduri dan Asusi yang berkaitan dengan kaidah usuliyah, tapi juga tidak mendetail. Buktinya di sini apa? Kilalahum idgham kabir. Nah, berarti idgham kabir kita kan harus ngerti dulu apa idgham kabir. Nah, tapi model kayak gini nih tentu di 5 poin tadi di catatan kaki awal surat tadi, idgham kabir itu ada enggak? Coba Ada, dilihat. Bapak. Nah, nomor poin berapa? Poin pertama. Poin pertama. Nah, coba dibaca sekali lagi. Ayo. Idgham kabir, khusus bacaan riwayat As-Susi. Keterangan penjelasan lengkap lihat di pembahasan kaidah umum nomor 4 bab idgham kabir halaman 23 sampai 34. Idgham kabir ialah peristiwa idgham di mana huruf pertama yang diidghamkan ke dalam huruf kedua sama-sama berupa huruf hidup. Di mana ketika peristiwa idgham terjadi, huruf pertama harus dimatikan atau disukun terlebih dahulu sehingga akan menjadi huruf kedua yang bertasydid. Katani musyaddadan. Sebagai contoh, lafaz khalaqakum menjadi khalaqkum yang akhirnya menjadi khalaqkum, dengan catatan apabila sebelum huruf pertama berupa huruf mat dimanapun berada dalam Al-Quran seperti fihi huda menjadi fi huda, akhirnya menjadi fi huda, dan yang semisal, maka huruf matnya mempunyai 3 wajah bacaan, al-qasr, at-tawassut, dan at-tul. Demikian juga apabila sebelum huruf pertama berupa huruf lin dimanapun berada dalam Al-Quran seperti kaifa fa'ala menjadi kaif fa'ala, akhirnya menjadi kaif fa'ala, dan yang semisal, maka huruf linnya mempunyai 3 wajah bacaan, al-qasr, at-tawassut, dan at-tul. Nah, oke ya. Ini difahami betul. Karena nanti banyak yang punya hukum al-idgham al-kabir, idgham kabir ya. Itu Asusi di dalam Quran ini banyak nanti. Jadi jangan pula
karena banyak dan termasuk ciri khas di antara Imam 7 yang punya yang bacaan itu kabir itu hanya asusti. Nah, itu harus menguasai penuh ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi, kalau sebelum huruf pertama yang akan diidghamkan, ya, yang diidghamkan huruf pertama yang diidghamkan sebelumnya itu berupa huruf mat atau huruf len. Berarti huruf mat kita harus tahu dong. Huruf len tahu lah. Maka huruf mat atau huruf len tersebut bisa dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kenapa? Kalau dia sebelum huruf pertama berupa huruf mat, maka terjadilah hukum mat arid disukun. Kenapa mat arid disukun? Ayo. Karena Halo. ada mati tidak asli. Huruf Huruf apa? huruf Ada sohih, apa? huruf sohih mati. Apa urusan soal matinya di Parung apa di Bogor? Bukan, Kak. Karena ada huruf mat, setelahnya huruf sohih mati arid. Kenapa harus ada sohih mati segala itu? Memang memang apa itu definisi mat arid sukun itu begitu. Definisi mat arid disukun apabila ada huruf mat sesudahnya berupa huruf mati sukun tidak asli yang disebabkan adanya mat arid disukun apabila ada huruf mat sesudahnya berupa huruf mati tidak asli atau arid terjadinya Titik. huruf mati. Oh iya. Terjadinya kan mesti dalam kurung. Itu namanya penjelasan. Nah, kalau terjadinya huruf mati tidak asli karena ada peristiwa wakof, itu secara umum huruf mati asli itu pokoknya kalau asalnya hurufnya berharokat atau hidup, terus lafadznya diwakofkan, maka huruf terakhirnya itu menjadi mati. Maka mati namanya tidak asli, arid datang kemudian lah. Ya, hanya ketika wakof aja adanya. Tapi ketika wasol dia menjadi hidup. Sekarang tambah, kalau itu secara umum. Tambah sekarang untuk khusus asusti. Enaknya ngomong tajwidnya asusti, itu huruf mati tidak asli itu terjadi bukan karena wakof aja. Tapi juga ada peristiwa idgham kabir. Karena idgham kabir itu caranya. Kenapa sih idgham kabir? Karena huruf pertama dan huruf kedua sama-sama huruf hidup. Huruf yang diidghamkan dan yang diidgham itu sama-sama huruf hidup. Tapi kalau kita mengidghamkan kabirkan, waduh ini saking bingungnya ini. Maka yang huruf pertama yang hidup atau yang berharokat itu dimatikan dulu. Baru kita idghamkan ke huruf yang kedua. Nah, waktu mematikan atau mensukun itu berarti kan kenapa disukun? Ya karena ada peristiwa itu beda. Berarti kan datang kemudian. Nggak asli ya. Aslinya hidup kok dia. Aslinya berharokat hurufnya. Karena mau diidgham kabirkan, maka menjadi mati. Berarti kan datang kemudian. Dia tidak asli dia. Aslinya hidup dia. Oh, jadi kayak gitu ya. Berarti setelah huruf mat, kalau sudahnya berubah huruf mati, tidak asli. Nah, maka dia hukumnya mat arid disukun. Kesimpulannya, definisi idgham mat arid disukun, kalau untuk hafaz ya tadi udah cukup. Apabila ada huruf mat, sebenarnya berupa huruf mati tidak asli. Dalam kurung. Kapan mati tidak asli adanya? Ketika ada peristiwa wakof. Ya toh? Oke. Mat arid disukun. Kalau untuk asusi, definisi mat arid disukun tambah. Ya. Nah, apa itu? Apabila ada mat arid disukun ialah apabila ada huruf mat
Sudahnya berupa huruf mati tidak asli. Sudah titik. Itu makna sukun iya. Nah, terus dalam kurung. Peristiwa mati tidak asli ya akan ada atau terjadi pada karena ada peristiwa wakof atau karena ada peristiwa idgham kabir, begitu loh tambah. Nanti maksudnya. Makanya kita ini definisi matahari sukun nggak jelas itu. Diperbaiki itu, matahari sukun jangan sampai di Maisuro jelas halaman 71. Ya, jangan dirubah-rubah. Karena kita mendefinisikan matahari sukun nggak menguasai biasa. Matahari sukun ialah apabila ada matobi diwakafkan. Jadi itu kitab apa yang nggak jelas rujukan ini? Ada lagi yang matahari sukun ialah mat yang di akhir ayat nih. Model kayak gitu tuh mana definisi abal-abal betul. Nggak boleh. Calon sarjana Al-Quran mendefinisikan matahari sukun aja untuk itu untuk anak teman kanak-kanak itu waktu ngajar gurunya sulit pokoknya yang di akhir ayat gini loh. Nah ini matahari sukun. Nah, padahal itu penjelasan secara lisan untuk anak-anak kecil yang dia itu secara nalar itu belum bisa menguraikan secara detail. Akhirnya karena waktu kecilnya mendapat penjelasan kayak gitu, nah sampai mahasiswa, matahari sukun ini apa? Matahari sukun ialah kalau dia diwakafkan. Apanya dia diwakafkan aja? Mingkobelu diwakafkan nggak? Mingkobel. Matahari sukun? Bukan. Nah. Nah, tadi kan katanya diwakafkan. Mingkobelu dibaca mingkobel, diwakafkan bukan matahari sukun. Karena definisinya nggak jelas kayak gitu. Ya, harus dirubah lagi. Matahari sukun ialah yang di akhir ayat. Nah, ustadznya dulu waktu masih taman kanak-kanak. Pokoknya matahari sukun itu yang di akhir itu. Di akhir ayat tuh. Karena dia dijelaskan secara nalar, secara ilmiah itu belum nyampe. Ini sudah sampai mahasiswa masih kayak gitu juga. Nggak boleh ya. Acara Al-Quran abal-abal diikuti. Oke. Nah, jadi kilalahum akhirnya apa? Kilahum boleh luarkan ya kilahum ya huruf keduanya itu seperti ditasbih karena huruf pertamanya didgomkan atau dimasukkan dilebur menjadi huruf kedua. Sehingga dalam kitab biasa disebut kastani mustadatan. Seperti huruf kedua yang yang ditasdid. Jadi kalau dalam bahasa kitab mustadatan itu ya, itu kalau diuraikan umpamanya ya marro ya, atau dolah ya. Dolah. Itu kalau bahasa kitab lam ditasdid kayak gitu itu ya. Itu berarti idghamul lam al-ula fitani. Loh itu loh. Jadi kita idgham itu jangan idgham adalah idgham biguna aja itu taunya. Enggak, jadi idgham itu banyak ya. Idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mimi, ya, idgham samsiyah, idgham tajanisen, idgham tamatilan, idgham takariben, idgham kabir, idgham shaghir. Ya, huruf yang ditasdid tadi huruf pertama dolar tadi lam yang pertama diidghamkan ke lam yang kedua itu idgham juga. Idgham itu kan masuk itu lebur ya, dimasukkan menjadi huruf kedua. Jangan salah lagi lah. Ya, dah. Nah, ini tadi ilalahum surat apa ini surat Al-Baqarah ayat 11. Hanya itu aja di Astusi yang dijelaskan. Di kolom toh? iya, Bapak. Iya. Ya. Berarti yang sekarang langkah pertama sudah yang dalam kolom. Ketemu itu tadi. Langkah kedua yang berhubungan berkaitan dengan 5 poin di catatan kaki. Satu apa? Hitung kabir. Barusan ini tadi ya.
Apa, Pak? Oke, apalagi? Poin kedua, mat Ada munfasil enggak pada dalam ayat lafaz ini? qalu innama. Apa itu, Asusi? Qalu innama mat munfasil asusi membaca dengan 2 harokat qasar. Nah, apalagi? Ayo, poin ketiga, ada enggak? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. 4, Tidak ada. 5. Tidak ada. Ya sudah, tinggal praktekkan. Ayo, bismillah. Bacaan asusi dengan qasar pada huruf mat idgham kabir. Begitu, Bapak, redaksinya. Ya. Baca nizam kabir, kostrul. Kita ya bilang ya. Ya, konstruksi itu mesti tahu kalau konstruksi itu di nizam kabirnya. Nanti maksudnya. Nah, Ya. ayo, atau wajib awal isusi. Itu dengan koster, bil koster. Ya. Untuk bacaan asusi pertama, wa illahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Untuk wajah 2 atau wasud, wa idza qillahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wajah 3 asusi atul, wa idza qillahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu ya, itu jangan illahum langsung tasbih aja. Illahum gitu nggak perlu. Illahum. Nah, oke. Nah, coba dilihat yang sekarang ayat 13. Ayat 13. Oke. Udah tahu caranya ya. Lulu. Nggak usah takut salah. Dan ini ya bandingannya kalau dengan waras jauh. Sudah sering saya katakan kemarin. Bacaan Al-Quran qiraat sab'ah itu yang paling sulit adalah Hamzah. Kholaf dan kholaf. Nomor 2 waras. Berarti ini kan sudah termasuk. Kalau Abu Amr itu ya karena ada asusi dia punya idgham kabir. Lebih mudah daripada waras. Oke? Ayo Lulu silakan Neng. Nggak usah takut salah. Dibaca untuk riwayat hafaznya dulu. Ayat 13. Yang lain dengerin. Ada suaranya Neng. Sebelumnya udah kedengaran, Pak? Ya sudah, oke. Ya, saya akan membacakan riwayat Hafiz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Untuk bacaan riwayah Ad-Duri membaca kalimah as-sufaha Ad-Duri membaca kalimah as-sufaha dengan as-sufaha wala. Penjelasannya mengibdalkan hamzah kedua dengan wawu. Mengibdalkan hamzah kedua dengan wawu. Jadi dibaca dengan as-sufaha wala. Itu langkah pertama.
Maaf Pak, asusinya dibaca juga Pak. Aduri dulu ya Pak. Oh ya, ya Pak. Lalu langkah keduanya yaitu pada poin ke yang kedua yaitu poin Langkah kedua. matmun fasil. Ayo. Langkah kedua Oh. yang berkaitan dengan 5 poin catatan kaki ialah gitu loh, Neng. Oh iya Pak, maaf Pak. Langkah kedua yang berkaitan dengan poin yaitu matmun. Poin. Langkah kedua 5 poin di catatan kaki. 5 poin. Oh iya iya. Langkah kedua yang berkaitan dengan 5 poin yaitu 5 poin catatan kaki yaitu matmun fasil. Untuk ad-duri mempunyai dua wajah bacaan yaitu al-qasr dan at-tawassut. Selanjutnya dibaca sesuai dengan bacaan ad-duri. Yang lainnya enggak ada. Oh, enggak ada, Pak. Dengan Iya, Pak, udah. Itu aja, Pak. Matmun fasil aja. Ngerti teman-teman yang lain gitu loh. Kenapa, Pak? Maaf, Pak. Supaya teman-teman yang lain ngerti, jangan ini langsung aja tancap gitu ya. Kasihan teman yang lain. Iya, Pak. Ya, nah. Berarti untuk ad-duri yang di dalam kolom sudah nggak ada lagi kan? Iya Pak, ya, sudah. Berarti yang lainnya sama dengan hafes yang nggak dijelaskan. Ayo silakan. Untuk ad-duri dulu. Ya Pak. Yang pertama saya akan membaca qasrud duri. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha. Itu dong. Oh, yang itunya ya Pak, as-sufahanya ya Pak. Ya, bukan. Ya. Kalau mau praktek itu wakaf dulu, sudah benar. Kalau setelah itu baru diwasolkan, baru wala tadi. Itu kan hanya terdapat ketika wasol saja, kan wakafnya kan nggak terjadi kan? Iya Pak. Iya. Ya, berarti diwakaf dulu terus diwasol ya? Kalau praktek itu wakaf dulu. Jangan wasol dulu terus baru wakaf, itu namanya atret mundur. Itu namanya ya. Oke. Ulang ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha qalu anu'minu kama amanas sufaha wala kenapa panjang lagi itu? Ya, Pak. Apa salah Pak? Qalu anu'minu kama amanas sufaha wala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Lalu untuk wajah kedua yaitu tawassud duri. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha qalu anu'minu kama amanas sufaha wala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Udah Pak. Ya,
Sekarang Asusi, coba lihat di kolom Asusi. Sekarang Asusi ayat ke-13. Bacain hafaznya dulu nggak Pak? Nggak usah Pak. Nggak usah, langsung aja udah kan tadi. Oh iya. Untuk bacaan Asusi mengidghamkan Asusi membaca dengan idgham kabir pada lafaz. Lafaznya dulu, Neng. Jangan langsung kayak gitu, nanti itu apa yang di Surabaya apa yang di Banjarmasin kan nggak jelas. Oh iya, Pak. Pada lafaz qila lahum. Asusi membaca dengan idgham kabir. Jadinya dibaca qila lahum. Lalu yang kedua pada lafaz anu minu. Ilalahu. Praktekkan dulu, prakteknya gimana? Iya Pak. Pada lafaz qila lahum, Asusi membaca dengan idgham kabir, yaitu qila lahum. Lalu yang kedua. Nah, kan nggak selesai kan? Kan nggak selesai kan? Iya. Gimana? Terus yang keduanya anu minu Pak. Ya. Iya. Terus La ilaha illallah. maaf Pak. Qila lahum diselesaikan dulu. Baca 3 wajah bacaan dulu ya Pak. Maaf Pak. Iya. Saya ulangin ya Pak. Pada riwayah Asusi, pada lafaz qila lahum, Asusi membaca dengan 3 wajah idgham kabir, yaitu qasr, tawassut, dan tul. Bacanya untuk yang qasr qila lahum. Lalu yang tawassut qila lahum. Lalu yang tul qila lahum. Begitu Pak. Lalu yang kurang, yang 6 ini tadi ya kurang. kurang ya Pak. Untuk yang kosernya membaca dengan Aduh, yang tulnya aja, Neng. yang tulnya aja. Balik. Iya, Saya selesai nanti. Untuk yang tulnya qila lahum. Apalagi Lalu kalimat yang kedua pada lafaz minu. Asusi membaca anu minu dengan mengibdalkan hamzah kepada wawu. dibaca Arabnya dulu, Neng. Ibdalul hamzah. Pada kata anu minu, Asusi membaca dengan ibdalul hamzah wawan, yang artinya mengibdalkan hamzah kepada wawu. Yaitu dibaca anu minu. Nah, ingat-ingat kalau di situ tidak ada penjelasan apa wasol apa wakof, itu berarti berlaku baik wasol maupun wakof. Ingat-ingat. Ngerti ya? Iya Pak. Tidak ada penjelasan kan itu. Iya. Nah, apa wakof berarti berlaku baik wasol maupun wakof. Oke, betul. Apalagi? Lalu poin langkah kedua, gimana? Itu sudah selesai ini tadi. Udah Pak. Udah Pak. Oh ya, satu lagi, maaf Pak, satu lagi. Lafaz as-sufaha ketinggalan Pak.
pada lafaz as-sufaha, riwayah Asusi membaca dengan ibdalul hamzatis tsaniyah wawan maftuhan, yaitu mengibdalkan hamzah kedua kepada wawu. Dibaca dengan as-sufaha wala. Nah, Anda tadi bacanya sufaha gitu aja. Seharusnya kan sufaha u'ala kan gitu. Sufaha hamzah. Ngerti maksudnya? Ya, Pak. Ya gimana? Ulangi. Apa penjelasannya gimana? Ya. Di dalam kolom berikutnya setelah minu yaitu lafaz as-sufaha u'ala. Nah, gitu. Ya. Itu sudah jelas, tinggal baca aja kok sudah. Iya, Pak. Ya, terus lalu Asusi membaca dengan ibdalul hamzah tsaniyah wawan maftuhatan. Yang artinya mengibdalkan hamzah kedua dengan wawu. Bacaannya cara membacanya as-sufaha wala. Lalu udah habis, Pak. Nah, sekarang langkah kedua. Oke. Lalu langkah kedua apa? Poin. Langkah kedua, Neng. Tadi yang itu, langkah pertama itu kita adakah di dalam ayat itu yang di dalam kolom tampil gitu loh. Itu langkah pertama. Sudah selesai kan langkah pertama? Sekarang langkah kedua. Jangan semuanya poin. Yang dengar itu nggak paham. Iya, Pak. Ya. Sekarang selesai langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Ayo, apa langkah kedua? Di dalam ayat ini ya, yang berhubungan atau berkaitan dengan 5 poin catatan kaki atau 5 poin footnote, nah gitu, yaitu di iya, Pak. Langkah kedua, di dalam ayat ini yang berhubungan dengan 5 poin footnote, yakni idgham kabir. Nah, sudah selesai. Sudah jelaskan kan tadi, terus. Ya, Pak. Lalu yang kedua Poin kedua mat munfasil. Pada poin kedua. Oke. Apa itu? Mat munfasil. Asusi mempunyai 1 wajah bacaan, yaitu di lafaz mana gitu loh, Neng. Jangan mat munfasil, nanti mat munfasil yang di Bandung apa di Surabaya nggak jelas. Iya. Pada lafaz kama amana, lalu pada lafaz qalu anu minu, lalu pada lafaz ala innahum ada terjadinya untuk Asusi membaca dengan 1 wajah bacaan, yaitu al-qasar. Yang dibaca qasar itu apanya, Neng? Yang dibaca qasar yakni mat munfasil tempat pertama. Yang dibaca qasar 2 harokat itu huruf matnya, Neng. Huruf matnya. Kan di Maisurah kan yang mempunyai bacaan panjang itu adalah huruf mat atau huruf len. Gitu loh.
Jadi jangan apa ini kilalahum kil dibaca panjang. Maksudnya adalah huruf mat pada kila kalau itu. Ala innahum huruf mat pada alain dulu huruf mat alifnya. Supaya ngerti. Ya, Pak. Saya ulangi ya, Pak. Untuk untuk asusi membaca dengan satu wajah bacaan, yaitu al-qasr. Pada huruf matnya. Pada huruf matnya. Pada huruf matnya. Mat munfasil. Ya, pada huruf. Yaitu pada lafaz. Kama amana. Lalu qalu anu minu dan ala innahum. Nah, sekarang saya membaca, mau praktek atau tatbik surat apa? Surat ayat ini tadi untuk asusi. Nah, ayo baca. Saya akan mempraktekkan bacaan asusi pada ayat ini. Yang pertama, ini idgham kabirnya dibaca tiga-tiganya ya, Pak ya? Ini jelaskan aja. Kalau enggak tiga-tiganya, saya hanya mau yang salah satu wajah bacaan yaitu ini. Jadi jelas. Iya, Pak. Yang dengar juga ngerti. Untuk idgham kabir gimana? Pada ayat ini saya akan membacakan idgham kabir yang qasar pada bacaan asusi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qilahum la panjangnya. Kok segitu panjangnya? Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qilahum. Ayo ulangi. Wa idza qilahum aminu kama ulang. Salah. Qasar. Wa idza qilahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Anu'minu. Iya, Pak, salah, Pak. Harusnya ibdal. Wa idza qila lahum wa idza qila lahum. La ilaha illallah. Maaf, Pak, grogi, Pak. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha wala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sekarang yang tawasud. Sekarang idgham kabir yang tawasud. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha.
Qalu anuminu kama qalu anuminu kama amanas sufaha. Punya berapa harokat? Astagfirullah, salah. Qalu anuminu kama amanas sufaha wala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Alotnya neng, la ilaha illallah. Oke, sekarang dicoba ayat 30 surat Al-Baqarah. Cari. Sudah temu? Bentar, Pak, halaman 59. Ya. Dari sini. Sekarang kita kasih waktu mencarinya, ya 2 menit semuanya dicari. Baru nanti saya tunjuk. Salam, tar dulu. Ya, masuk. Ini tolong nyalain dulu sini. Anak-anak listrik ini loh. Ya. Ini antennya kena angin itu. Jadi kayak yang ini aja, yang lainnya itu nggak bisa umpamanya. Cari aja yang anu kan nanti kan nggak bisa. Caranya ini umpamanya. Masih ini, nah itu kayak gitu kan. Iya, itu umpamanya ini. Coba dilihat, nanti kan goyang-goyang kayak gitu. Nah, malah nggak ada sinyal. Nah, nanti setelah saya ngajar, nanti hampir ke kampung hutan terapi. Ambo, nggak bisa. Ya udah. Udah, oke.
Saya tunjuk sekarang. Mar'atus sholihah. Iya, Pak. Ya, dibaca untuk hafazan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Untuk riwayat Aduri, pada lafaz inni a'lam membaca dengan fathul ya, yaitu dengan memfathahkan ya menjadi inna a'lam. La ilaha illallah. Empat kaya kok inna a'lamu lu gimana? Inni ya. Yang di fathah apanya, Nek? Ya-nya, Pak. Inni ya. Terus. Inni a'lam. Untuk prakteknya, Ad-Duri, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Masa langsung praktek kayak gitu iya, sih, Pak. Neng? Ya, terdapat dalam Saya ulangi lagi, teman yang lain tolong diperhatikan. Setelah dibaca untuk riwayat Hafes pertama, sekarang langkah pertama adalah yang ada di kolom tabel. Nah, itu adakah daftar yang tidak sama dengan bacaan Hafes? Ini langkah pertama. Sudah ketemu barusan. Ini tadi apa? Ini a'lamu dibaca fathul ya'i, yaitu dibaca inniya a'lamu. Oh, di dalam kolom sudah habis, tidak ada untuk bacaan Ad-Duri. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua itu kita harus melihat 5 poin di footnote tadi, adakah yang berkaitan dengan ayat 30 ini? Tuh, gitu loh, Neng. dalam ayat 30 ini terdapat Yang berkaitan dengan, yang berkaitan. jangan terdapat langsung. Yang berkaitan dengan 5 dengan poin footnote. Ayo. dalam ayat 30 ini yang berkaitan dengan 5 poin di dalam footnote, yaitu pada lafaz terdapat idgham kabir, yaitu pada lafaz La ilallah. Ini tuh untuk pada Ad-Duri, Neng. ya, Pak. Jika disamakan dalam kolom maka tidak ada, Pak. Tidak ada bacaan yang sama dalam kolom. Yang berkaitan Dengan yang ada di dalam poin-poin yang 5. Langsung praktek. Qalu atajalu itu apa itu? Qalu atajalu mad munfasil. Memang di poin 5 poin nggak ada mad munfasil. Ada, Pak. Jadi tadi nggak ada katanya. Ada, Pak. Jadi mad munfasil. Dalam ayat 30 ini jika disamakan dengan yang 5 poin, terdapat bacaan mad munfasil pada lafaz qalu ataj'alu dan inni a'lamu. Dan Ini alamu apa? baca poin munfasil, Pak.
Ini alamu manfasil, kenapa manfasil, Neng? Karena hukum mad munfasil dimanapun berada dalam Al-Quran, Ad-Duri mempunyai dua wajah bacaan, yaitu La ilaha illallah. Ya, seharusnya tadi ini a'lamu itu untuk Ad-Duri membaca ini ya a'lamu. Oh iya, Itu iya Bapak, namanya maaf. tidak ada hukum mad munfasil, Neng. Iya Pak, tidak ada. Hanya satu, pada lafaz qalu ataja'alu. Kalau atajalu dibaca berapa wajah? Dibaca dua wajah bacaan untuk Oh, Ad-Duri, yaitu Al-Qasar dan At-Tawassut. Al-Qasar 2 harokat dan Tawassut 4 harokat. ya, apalagi? Adakah? Tidak ada Pak. Ada, oke. Berarti yang lainnya sama dengan cover. Loh, gitu loh. Ngomong. Ya. Berarti yang lainnya sekarang. Berarti yang lainnya sama dengan hafal. Ya, oke, baca. Saya akan baca mad munfasil di dalam ayat ini yang Al-Qasar duluan. Nah, ayo baca. Ngomong, ayo ngomong. Saya akan membaca pada lafaz qalu ataja'alu pada mad munfasil, yaitu qasrud duri yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Nah, ikatin, Neng, 4 harokat, Neng. Katanya kalau yang lainnya yang enggak dijelaskan tadi sama dengan hafaz. Hafaz itu malaika mad muntasil itu berapa harokat untuk hafaz? 4 harokat, Pak. Kenapa ini tadi kok kurang? Iya, Pak, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu Katanya kotor. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah. Untuk yang As-Susi. Kemudian bacaan riwayat As-Susi terdapat. Ad-Durinya belum selesai, Neng. Oh iya, yang Tawassut ya Pak. Ya. Yang kedua, saya akan membacakan Tawassut Duri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, oke. Sekarang selesai Ad-Duri. Nah, sekarang saya mau menjelaskan dan akan mempraktekkan untuk bacaan Abu Amr riwayat As-Susi. Lo gitu loh, ayo. Sekarang saya akan membacakan dan mempraktekkan dan menjelaskan bacaan riwayat As-Susi. Pada lafaz yang langkah pertama ya, langkah pertama yang ada di dalam kolom tabel, ayo. Langkah pertama yang ada di dalam kolom tabel pada lafaz qala rabbuka, As-Susi membaca idgham kabir menjadi rabbuka. Yang kedua, ayo, belum selesai. idgham kabir. Oh ya. Ayo, dengan membaca qasar, tawassut dan sebelum huruf pertama
huruf mat sebelum huruf yang pertama yang diidghamkan. Ayo. Huruf mat sebelum huruf pertama yang diidghamkan boleh dibaca qasar, tawasud, tul. Ayo, ulangi. Huruf mad sebelum huruf Yang pertama. terletak sebelum Huruf mad yang terletak sebelum huruf pertama yang diidghamkan dibaca dengan 3 wajah. Bisa dibaca dengan 3 wajah. Yang pertama yaitu dengan qasar, tawasud, dan tul. yaitu dibaca Yaitu dibaca untuk qasarnya qarabbuka. Yang tawasudnya qarabbuka. Yang tulnya qarabbuka. ya, oke. Kemudian Lagi. pada lafaz wa nahnu nusabbihu, As-Susi juga membaca dengan idgham kabir, yaitu wa nahnu nusabbihu. Dengan membaca, dijelasin juga Pak, atau Iya, berarti gimana? membaca dengan huruf mad sebelum. Mana ada huruf mat sebelumnya itu enggak ada huruf matnya, Neng. Wa nahnu sabbihu, dibaca idgham kabir dengan bisa dibaca dengan 3 wajah, yaitu qasar, tawasud, dan Yang tul. mana yang dibaca 3 wajah, Neng? Oh iya, di sini enggak. Oh iya Pak, di sini enggak ada ya. Setelah nun yang pertama disukun, dihitungkan huruf kedua yang nun juga. Berarti nun nanti ketemu nun, hukumnya apa menjadi itu ambiguna, berarti ada dengung. 2 harokat. Wa nahnu sabbihu. Wa nahnu sabbihu. Nun pertama bertemu nun kedua, maka jika bertemu maka berlaku hukum idgham bi gunnah dengan membaca wa nusabbihu wa nusabbihu. Kenapa harus dipanjang? 2 harokat aja, Neng. Ya, Pak. Kan itu dengung aja. Jangan dipanjang. Gak ada huruf matnya, Neng, di situ, Neng. Iya. Baik, Pak. Wa nahnu nusabbihu dan wa nahnu nusabbihu gitu ya, Pak. La ilallah. Kenapa harus wanahan nusab dan Wa ya nahnu satu aja, Neng. Wanahan nusabbihu. Udah, titik. Baik, Pak. Itu namanya tempo gunanya 2 harokat, Neng. Bukan panjangnya. Kalau guna itu tempo, bukan panjang. Ya, Pak. Kalau panjang itu huruf mat atau huruf lin. Oke. Pada lafaz wa nahnu sabbihu membaca dengan As-Susi membaca dengan idgham kabir, yaitu wa nahnu sabbihu dengan tempo gunnah, yaitu 2 harokat. Seperti itu ya, Pak. Ya, terus. Ya. Pada lafaz la qala, As-Susi juga membaca dengan idgham kabir, yaitu qala. Ya, terus. Kola, terus. Seperti kof yang ditasdid. Ayo. Kafnya idgham total. Ya, lebur total ke dalam kof sehingga kofnya seperti ditasdid, menjadi ditasdid. Jadi kafnya itu lebur menjadi kof. Berarti menjadi kof yang ditasdid. Lakola. Oke. Terus. Pada lafaz yang terakhir, pada lafaz ini a'lamu, As-Susi membaca dengan fathul ya'i, yaitu inniya a'lamu. Ya, udah. Langkah pertama yang
di dalam apa ini tadi? Dalam tabel, ya toh? Ya, Udah habis. sudah habis, Pak. Masih ada itu Oh, di baliknya itu. alam terdapat dalam pada lafaz a'lamuma, Asusi juga membaca dengan idgham kabir, yaitu a'lamma dengan tempo gunah 2 harokat. Ya, udah habis kan? Langkah Habis. pertama selesai. Sekarang langkah kedua, Yaitu yang dengan berkaitan dengan 5 poin footnote. Gitu loh, Neng. Langkah kedua yang berkaitan dengan 5 poin yang ada di footnote terdapat pada poin yang pertama tentang idgham kabir. Sudah selesai. Oke. Terus apa lagi? Sudah, Pak. La ilaha illallah. Qalu Madmun Fasil, Pak. Madmun Fasil, Asusi membaca satu wajah bacaan yaitu Al-Qasar. Di mana lafadznya, Neng? Jangan. Pada lafaz qalu ataja'alu. Nah, gitu. Ya. Maka untuk Asusi membaca dengan Al-Qasar. Al-Qasar 2 harokat huruf matnya. Oke. Apalagi? Ada enggak? Tidak. Ada. Oke, berarti yang lainnya sama dengan Kak. Hafiz. Saya mau mempraktekkan. Ayo, gitu loh. Ayo. Saya akan mempraktekkan bacaan Asusi Dalam ayat ini. Ayo. ayat ini dengan membaca idgham kabir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka. Kabirnya yang berapa harokat, Neng? Kan ada 2 tempat itu yang qala rabbuka tadi loh, Neng. Oh ya. Untuk pada lafaz qol rabbuka saya akan membacakan tawasud. Aja, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha masuk. Ya, udah lumayan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lam ma ta'lamun. Sudah, Pak. Ya, oke, yang tul. Qora buka yang tul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lam ma ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ala ta'lamun, Neng, ma ta'lamun. Ta'lamun. Ya, sudah mulai ngerti ya. Aduh, halotnya la ilaha illallah. Ngangkat gunung, Neng.
Yang lain diperhatikan, makanya kalau dilatihkan itu. Aduh, saya tadi sarapan 1 piring habis, langsung lapar. Makanya jangan meleng ke sana kemari. Oke ya, caranya sudah mulai ngerti ya. Ini lebih mudah daripada waras. Ya, oke sudah ya, cukup ya. Yang penting tahu caranya. Nanti ini bahannya satu Al-Quran loh, Neng. Ya, jadi waras satu Al-Quran, ya. Abu Amr satu Al-Quran, dimanapun berada dalam Al-Quran. Dan soalnya nanti Anda beda-beda, Neng, nggak ada yang sama. Ngerti? Jadi seminggu sebelumnya saya kasih umpamanya nomor absen yang nomor pertama. Nah, itu kebagian Wares dan Abu Amr, ya, juz 2, ya, halaman ke-11 umpamanya gitu. Ya udah cari dulu. Anda tanya-tanya musyawarah dengan teman, silahkan. Nah, terus yang kedua, ini sudah semua ini. Terus, nah, terus nomor absen yang kedua, ya, kebagian untuk Waris dan Abu Amr, juz 5. Oh, halaman ke-17. Nah, cari. Ngerti maksudnya? Satu halaman. Nah, nanti setelah kayak gitu kita bagi-bagi, silakan Anda mencari. Nah, seminggu sebelumnya Anda boleh musyawarah dengan teman cari. Nah, nanti yang tugasnya itu akan saya tunjuk dengan lisan ayat ini. Ya, terserah saya tunjuknya ayat ini. Terserah saya apakah untuk apa itu untuk warisnya atau untuk Abu Amrnya. Terserah saya, ngerti maksudnya? Kalau Anda sudah siap itu kan di mana saja saya tunjuk kan bisa. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Nah, maka diperhatikan ini, Neng. Aduh, lapar lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak.